Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik. Dan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran dalam pembelajaran maupun pengetahuan yang akan kita terima nanti. Oke, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, ada sedikit pertanyaan. Pernahkah kalian berbelanja di pasar tradisional? Pernah. Bisa dikatakan sering? Sering. Oke, selanjutnya, apakah kalian pernah bernegosiasi dengan guru kalian di sekolah? Pernah. Nah, oke. Berarti untuk pembahasan selanjutnya akan lebih mudah karena kita sudah pernah melakukan negosiasi. Oke, selanjutnya yakni tentang apa sih pengertian negosiasi? Mungkin sudah tahu. Tawar menawar. Tawar menawar, oke, bisa diterima. Untuk selanjutnya yakni pengertian secara ilmiah, negosiasi adalah cara tawar menawar dengan jalan berunding. Jadi negosiasi itu hubungan atau cara gampangnya hubungan antara dua orang yang mempunyai kepentingan dengan tujuan agar mereka mencapai kepentingannya masing-masing. Nah, gunanya negosiasi adalah di mana tidak ada satu belah pihak pun yang dirugikan. Yang selanjutnya yakni unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, sebuah negosiasi memiliki beberapa unsur. Jadi sesuatu teks tersebut bisa dikatakan teks negosiasi jika memenuhi 4 unsur tersebut. Yang pertama yakni partisipan. Partisipan di sini dalam artian ada dua orang atau dua belah pihak yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Yang kedua yakni perbedaan kepentingan. Nah, kenapa bisa dikatakan teks negosiasi? Dikarenakan ada dua kepentingan yang berbeda, dan di situ kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan agar mereka mendapat kepentingannya. Nah, tapi di sini di teks negosiasi bagaimana caranya kita tawar menawar tapi tidak ada satu belah pihak pun yang dirugikan. Nah, masuk untuk ke unsur yang ketiga yakni pengajuan dan penawaran. Nah, di sini kedua orang tersebut, oke, kita beri contoh dua orang tersebut sedang bernegosiasi di pasar tradisional. Misal ada penjual mangga. Nah, penjual mangga tersebut menawarkan mangga dengan sekilo harganya 30.000. Namun si pembeli menawar dengan harga yang lebih murah. Nah, di situ yang dinamakan pengajuan dan penawaran. Selanjutnya yakni bagian yang terakhir, yakni persetujuan atau kesepakatan. Nah, dari setiap negosiasi atau setiap teks negosiasi selalu diakhiri dengan kesepakatan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yakni struktur teks negosiasi. Selayaknya teks pada umumnya, teks negosiasi pun memiliki beberapa struktur. Yang pertama yakni orientasi atau pembuka. Orientasi berupa pembukaan yang akan memulai proses permintaan pengajuan. Jadi setiap teks negosiasi selalu dibuka dengan orientasi, tidak langsung dengan pengajuan atau penawaran. Yang selanjutnya setelah ada orientasi, selanjutnya adalah pengajuan, di mana satu belah pihak tersebut mengajukan penawarannya dan untuk mencoba mendapatkan kepentingan yang mereka inginkan, walaupun nanti pengajuan ini terkadang akan berjalan begitu lama dibandingkan dengan orientasi. Yang selanjutnya yakni penawaran. Nah, penawaran di sini memiliki arti
bahwa tadi kan sudah ada teks pengajuan. Nah, penawaran ini adalah balasan dari satu belah pihak yang setimpal. Seperti yang saya contohkan tadi, penjual mangga di pasar tadi menawarkan dengan harga 30.000, sedangkan si pembeli menawar dengan harga 28.000. Nah, itu setimpal, di mana mereka sama-sama menawarkan apa yang mereka inginkan. Yang terakhir yakni persetujuan. Ya, seperti yang kita bahas tadi, bahwa setiap dari teks negosiasi atau negosiasi itu selalu menghasilkan persetujuan. Nah, persetujuan di sini adalah kesepakatan antara dua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Saya rasa untuk persetujuan mungkin anak-anak sudah bisa memahami sendiri apa yang dimaksud dengan persetujuan. Oke, setelah kita membahas tentang struktur, unsur maupun pengertian, kita lanjut ke tujuan negosiasi. Kenapa sih harus ada negosiasi? Kenapa harus ada teks negosiasi? Nah, tujuan negosiasi yakni mengatasi atau menyelesaikan masalah perbedaan. Jadi, teks negosiasi itu selalu berusaha untuk menyelesaikan perbedaan. Jadi ketika ada negosiasi tapi tidak menyelesaikan sebuah perbedaan atau permasalahan, belum bisa dikatakan negosiasi. Yang selanjutnya yakni memperoleh sesuatu dari pihak lain. Sesuatu ini bukan hanya berarti benda saja, namun juga bisa sebuah kesepakatan ataupun perjanjian. Yang selanjutnya, mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Nah, ini yang biasanya menjadi tolak ukur sebuah negosiasi tersebut bisa tercapai atau tidak, yakni kesepakatan yang diterima oleh kedua pihak. Jadi kedua belah pihak merasa dirinya sama-sama legowo atau terima dengan penawaran dan pengajuan serta keputusan yang diambil di akhir. Yang terakhir, tujuan dari negosiasi yakni menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Nah, jadi yang seperti saya bicarakan di awal tadi, tujuan negosiasi yakni secara garis besar adalah menyelesaikan permasalahan, bukan malah menimbulkan sebuah permasalahan. Oke, kita masuk di bagian terakhir tentang teks negosiasi, yakni cara melakukan penawaran. Nah, dalam negosiasi pun penawaran itu ada caranya, ada attitude atau kata tertibnya. Yang pertama, saling menguntungkan. Jadi kita sebagai pelaku seharusnya sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, yakni disertai dengan alasan. Di sini sebuah alasan yang seharusnya logis dan bisa diterima oleh akal sehat. Karena setiap pengajuan itu harus dengan alasan. Yang selanjutnya yakni mengajukan pengajuan maupun penawaran dengan sopan. Nah, mungkin bisa kita pahami sendiri kata penawaran dengan sopan itu seperti apa. Jadi dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, tidak menyudutkan satu belah pihak maupun sebagainya. Dan yang terakhir yang sering sekali kita lalaikan yakni tidak menekan pihak lain. Nah, seperti biasanya kalau kita ke pasar tradisional ya kita ketemu ibu-ibu atau bahasa kerennya emak-emak. Nah, di situ kan kebanyakan itu menekan pihak penjual. Nah, di teks negosiasi kejadian atau perilaku tersebut tidak diperbolehkan karena tujuan dari negosiasi yakni saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, sudah selesai pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin cuma sedikit karena saya masih memberi ruang untuk anak-anak belajar sendiri tentang apa sih teks negosiasi itu. Nah,
mungkin nanti bisa dicari di Google maupun di YouTube tentang pembahasan yang lebih rinci, atau nanti bisa buka LKS-nya, atau nanti saya kirim dokumen tentang teks negosiasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules.